Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Bersama Ibu Indra Wulan di sini selama beberapa menit ke depan akan memandu anak-anakku sekalian dalam pembelajaran sejarah Indonesia yang tidak hanya seru tetapi juga menyenangkan. Baik anak-anakku sekalian, para generasi Smart School dimanapun kalian berada, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengisi presensi hari ini. Silahkan di-scan QR Code yang sudah Bu Guru siapkan di layar TV Smart di sekolah kalian masing-masing. Diisi sesuai dengan data anak-anakku sekalian di sekolahnya masing-masing. Bu Guru beri waktu? Sudah ya? Baik. Para generasi Smart School, dimanapun kalian berada, memulai pembelajaran hari ini seperti biasa. Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun kalimat motivasi hari ini berasal dari seorang jurnalis kenamaan Indonesia. Siapa dia? Iya, sesuai dengan yang sudah tampil di layar kita, dia adalah Najwa Shihab. Tahukah anak-anakku sekalian bahwasanya Najwa Shihab pernah mengutarakan sebuah kalimat yang menarik. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu tidak untuk melayani penguasa, tetapi demokrasi itu untuk memuliakan warga negara. Wah, sangat super sekali bahasanya. Anak-anakku, sejatinya pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan jauh sebelumnya. Namun yang menjadi pertanyaan, sudahkah demokrasi di negara kita berjalan sesuai dengan semestinya? Anak-anakku sebagai generasi muda menjadi salah satu pihak yang harus menentukan pelaksanaan demokrasi kita berjalan dengan baik. Kenapa? Karena demokrasi di negara kita adalah marwah dan amanah dari segenap rakyat Indonesia. Anak-anakku para generasi Smart School yang sama berbahagia. Adakah yang bisa menebak kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Kalau yang terdahulu para pengajar Smart School sudah memberikan tentang bagaimana gerakan disintegrasi di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh yang memperjuangkan integrasi Indonesia, kira-kira hari ini kita akan lanjut materi apa ya? Ya, benar sekali. Sesuai dengan kalimat motivasi yang hari ini Bu Guru berikan, maka adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait masalah masa demokrasi liberal di Indonesia. Dalam topik yang akan kita bahas hari ini ada dua kata penting, yaitu demokrasi dan liberal. Tahukah anak-anakku apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal dan seperti apa penerapannya? Namun sebelum kita membahas terlebih dahulu, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku generasi Smart School, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana kehidupan politik yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kedua, anak-anakku juga diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Wah, jadi hari ini kita akan belajar tentang dua topik menarik. Sangat tidak sabar rasanya Bu Guru menjelaskan, namun sebelum itu mari kita masuk di materi pengantar dulu bahwasanya anak-anakku harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Jadi yang dimaksudkan dengan demokrasi liberal adalah sebuah bentuk demokrasi yang menempatkan badan legislatif berada lebih tinggi dibandingkan dengan badan eksekutif, di mana dalam penerapannya presiden menjabat sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Wah, ternyata anak-anak kalau kita lihat negara-negara tetangga kita mempunyai istilah Perdana Menteri, tahukah kalian ternyata di Indonesia juga pernah diterapkan loh sistem yang serupa, di mana dalam jabatan atau struktur pemerintahan kita ada yang disebut dengan Perdana Menteri. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada kehidupan politik di masa liberal atau demokrasi liberal, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang menjadi kondisi politik di awal kemerdekaan. Anak-anakku, kenapa ini penting? Karena ini akan berkaitan dengan penjelasan kita yang menjadikan hubungan kausalitasnya di demokrasi liberal nanti. Jadi pertama, adapun kondisi politik di awal kemerdekaan yang harus kita garis bawahi adalah ternyata pernah terjadi perubahan sistem pemerintahan, di mana kita ketahui bahwa di awal kemerdekaan negara Indonesia itu berbentuk serikat atau biasa juga disebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Namun melalui maklumat KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat nomor 5 nanti di tanggal 11 November 1945 itu berubah menjadi dari presidensial menjadi parlementer. Kemudian yang kedua, adanya perubahan fungsi Komisi Nasional Indonesia Pusat, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya dia berfungsi sebagai pembantu presiden dan wakil presiden. Namun setelah itu nanti akan berubah menjadi fungsi legislatif. Kemudian yang ketiga, adanya penerapan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi terhadap angkatan perang yang dimiliki Indonesia. Kenapa? Hal ini dimaksudkan agar menyederhanakan sehingga pada saat itu kurang pembiayaan yang dikeluarkan. Dan selanjutnya juga ada yang disebut dengan sistem multipartai, di mana ini sesuai dengan maklumat Wapres Muhammad Hatta pada saat itu, yaitu pada tanggal 3 November 1945. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan melihat nanti dalam kehidupan politik pada masa demokrasi liberal kita akan membahas tentang apa-apa saja ya. Pertama, kita akan melihat bagaimana Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Kedua, bagaimana seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Ketiga, bagaimana hubungan pusat dan daerah pada masa demokrasi liberal. Dan yang keempat, ternyata nanti di demokrasi liberal terjadi pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955. Kemudian yang kelima, bagaimana terjadinya kegagalan konstituante. Yang keenam, tentang dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan yang terakhir, kita juga akan mengupas sedikit tentang bagaimana pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia. Selanjutnya mari kita masuk di pokok pembahasan yang pertama. Pertama, bagaimana Indonesia itu kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tepat 5 tahun setelah kita merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia pada saat itu beralih. Yang dari tadinya berbentuk serikat, Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi bentuk negara kesatuan atau negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini penting? Ya, karena itu untuk membulatkan kembali bagaimana integritas negara kita. Kemudian kita lanjut lagi terkait masalah seringnya terjadi pergantian kabinet di Indonesia. Anak-anakku sekalian, ternyata salah satu pergolakan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal itu ditandai dengan sering kalinya terjadi pergantian kabinet di Indonesia. Nah, adapun pergantian kabinet ini terjadi selama 7 kali pergantian. Pertama ada kabinet Natsir, kemudian ada kabinet Sukiman, ketiga ada kabinet Wilopo, keempat ada kabinet Ali Sastromijoyo I, kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam ada kabinet Ali Sastromijoyo II, dan yang terakhir ada kabinet Juanda atau biasa juga dikenal dengan kabinet Karya. Anak-anakku, mari kita bahas satu persatu ya, apa sih yang menjadi keberhasilan dan kelemahan daripada kabinet-kabinet ini. Baik,
kita akan masuk pada kabinet yang pertama. Jadi kabinet yang pertama pada demokrasi liberal itu dikenal dengan kabinet Natsir. Adapun yang kemudian menjadi keberhasilan pada kabinet ini, pertama, pada masa kabinet ini Indonesia berhasil masuk dalam PBB. Terlihat ya. Kemudian yang kedua, pada masa kabinet ini juga pertama kalinya dibahas tentang Irian Barat. Begitu juga dengan sistem politik luar negeri yang bebas aktif, pertama kalinya juga dibahas pada masa kabinet Natsir. Jadi banyak sekali program baik dalam maupun luar negeri yang dibahas pada kabinet Natsir. Namun pada masa kabinet ini terjadi pergolakan politik yang sangat besar. Kenapa? Karena ditandai dengan munculnya beberapa gerakan disintegrasi atau gerakan separatisme yang ada di Indonesia, seperti dengan munculnya pemberontakan APRA, kemudian ada RMS, kemudian ada DITII, kemudian ada pemberontakan PRRI Permesta. Itu kemudian juga ditandai dengan mundurnya kabinet Natsir karena ada muncul mosi tidak percaya yang keluar dari bangsa Indonesia. Jadi itu mungkin hal-hal yang penting yang harus kita pahami terkait masalah bagaimana pelaksanaan kabinet Natsir pada masa demokrasi liberal. Kemudian kita lanjut pada kabinet yang kedua. Jadi kabinet yang kedua dikenal dengan kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini dia periodenya dari April 1951 hingga Februari 1952. Di mana yang menarik di sini terkait masalah bagaimana keberlanjutan dari pergerakan-pergerakan separatisme yang terjadi pada kabinet Natsir itu juga terjadi pada masa kabinet Sukiman. Makanya pada saat itu program kerjanya tidak terlalu bisa berjalan dengan baik. Makanya menjadi salah satu kelemahan dari Sukiman yang menjadi poin penting untuk kabinet Sukiman adalah kabinet ini dianggap lemah. Kenapa? Karena dia pada saat itu membuat perjanjian kerjasama bantuan persenjataan dengan Amerika Serikat. Wah, ini sangat fatal pada saat itu. Kenapa? Karena bisa dikatakan kabinet Sukiman pada saat itu mencederai bagaimana pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang sebelumnya sudah Bu Guru bahas, karena yang mereka ajak kerjasama adalah Amerika Serikat. Baik, mungkin itu kata pentingnya untuk kabinet Sukiman. Selanjutnya kita lanjut lagi di kabinet Wilopo. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kabinet Wilopo yang harus kalian garis bawahi adalah ada beberapa kebijakan yang terjadi pada masa kabinet Wilopo. Pertama, ada yang disebut dengan program kerja dalam negeri, di mana program kerja dalam negerinya ini bisa dilihat dengan kabinet Wilopo berusaha untuk meningkatkan pertama kemakmuran di Indonesia, kemudian bagaimana sistem pendidikan, dan yang ketiga adalah bagaimana dia juga berusaha untuk meningkatkan masalah keamanan di Indonesia. Kenapa? Karena terkait tadi dengan munculnya gerakan separatisme di Indonesia. Namun kemudian kabinet Wilopo ini akhirnya jatuh juga. Kenapa? Karena dengan munculnya mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh STI. Apa itu STI? STI adalah Serikat Tani Indonesia. Nah, maka daripada itu berlanjutlah lagi atau digantikanlah lagi kabinet yang ketiga menjadi kabinet yang keempat, yaitu kabinet Ali Sastro-Midjoyo I. Nah, pada kabinet Ali Sastro-Midjoyo I ini yang harus kalian garis bawahi adalah ternyata pada masa Ali Sastro-Midjoyo itulah terjadi sebuah gerakan di mana Indonesia aktif dalam perdamaian dunia. Itu ditandai dengan Indonesia mampu untuk melakukan konferensi Asia Afrika. Yaitu tepatnya pada tahun 1955 yang dilaksanakan di Bandung. Kemudian kita lanjut lagi di kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet yang kelima. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap lah Indonesia
Indonesia berhasil melakukan pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955. Jadi sebelumnya terkait masalah pemilu itu sudah juga dibicarakan pada kabinet-kabinet sebelumnya, itu dimulai dari kabinet Sukiman. Tetapi baru terrealisasi pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi ini salah satu pencapaian terbesar terjadi di demokrasi liberal pada saat itu, yaitu pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, di mana mereka mampu untuk melakukan sebuah yang berdasarkan demokratis, yaitu disebut dengan Pemilu 1955. Nah, adapun kemudian kenapa sampai kabinet ini bubar, itu dibubarkan karena memang program kerjanya sudah dianggap selesai. Kemudian kita lanjut lagi pada kabinet Ali Sastroamidjojo II. Caranya diingat anak-anakku, kalau Ali Sastroamidjojo I tadi, dia terkait dengan konferensi, yaitu konferensi Asia Afrika. Kalau Ali Sastroamidjojo II, dia juga terkait dengan konferensi. Tapi konferensi yang dimaksudkan adalah konferensi meja bundar. Apa yang dilakukan pada masa Ali Sastroamidjojo II terkait masalah konferensi meja bundar? Jadi dia melakukan pembatalan terhadap hasil konferensi meja bundar yang dianggap lebih menguntungkan daripada Belanda dan merugikan Indonesia. Nah, salah satu yang terjadi pada saat itu adalah dengan mempercepat penyelesaian daripada Irian Barat. Dan pada masa Ali Sastroamidjojo inilah pertama kali muncul istilah Provinsi Irian Barat. Baik, kemudian kenapa Ali Sastroamidjojo II ini bisa bubar? Karena pada saat itu lagi-lagi muncul mosi tidak percaya dan juga adanya keretakan di antara partai-partai. Nah, adapun partai yang berseteru pada saat itu adalah antara Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan Masyumi. Dan kemudian adapun kabinet yang terakhir itu dikenal dengan Kabinet Juanda atau Kabinet Karya, di mana isi dari Kabinet Juanda ini adalah terdiri dari beberapa tokoh atau ahli yang sangat cakap di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Kabinet Juanda ini biasa juga disebut dengan, kelihatan tidak ya? Oh, atau di sini. Kelihatan? Ya anak-anakku sekalian? Kabinet Juanda biasa juga disebut dengan second cabinet, yaitu kabinet yang berisi para tokoh atau ahli yang sangat mahir di bidangnya masing-masing. Baik, sampai di situ bisa dimengerti anak-anakku? Mulai kita lanjut ya. Baik, selanjutnya dari materi tentang pergantian kabinet ini sesungguhnya muncul sebuah pertanyaan analisis. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apa ya yang menyebabkan atau mengapa ya sering sekali di pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Ada yang bisa menjawab? Anak-anakku yang mungkin mau berkomentar bisa dikirim di kolom chat ya. Nah, untuk itu Bu Guru mau lanjut dulu bahwasanya yang menyebabkan mengapa seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal itu berhubungan dengan kondisi politik tadi di awal kemerdekaan, yaitu sistem partai. Jadi kabinet itu banyak terdiri dari beberapa partai, tetapi itu tidak memperkaya. Tetapi bagaimana munculnya persaingan antar kabinet-kabinet. Jadi muncul ketidakpercayaan terhadap kabinet yang satu dengan kabinet yang lain, sehingga terjadilah sering sekali pergantian kabinet pada masa itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ketika kita mau menjawab pertanyaan analisis, mengapa sih sering sekali terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Baik anak-anakku, para generasi Smart School yang hebat, mari kita lanjut pada materi selanjutnya. Terkait masalah hubungan pusat dan daerah, ini masih juga berhubungan dengan munculnya gerakan disintegrasi atau gerakan separatisme yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat pada saat itu lebih konsentrasi untuk memecahkan gerakan atau pergolakan politik yang ada.
Ini menyebabkan sehingga pemerintah daerah atau unsur-unsur daerah pada saat itu merasa tidak diperhatikan. Makanya muncullah berbagai ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan pada akhirnya ini berkembang menjadi gerakan-gerakan separatisme yang lebih besar seperti pemberontakan APRA, Andi Asis, RMS, PRRI, dan Permesta. Ini juga berkaitan dengan tadi seringnya terjadi pergantian kabinet. Pemerintah pusat terlalu fokus pada bagaimana menyelesaikan pergantian kabinet itu dengan berbagai kepentingan partai-partai yang ada, sehingga tidak terlalu memperhatikan bagaimana suara-suara yang datang dari daerah. Makanya mungkin ini bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah pada masa demokrasi liberal. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagaimana pelaksanaan pemilu 1955. Jadi anak-anakku, pemilu 1 tahun 1955 ini tadi sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan bahwasanya dia terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Di mana pemilu 1 tahun 1955 ini dia terjadi menjadi 2 tahapan. Pertama, pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, di mana konsentrasi pemilihannya pada saat itu lebih kepada pemilihan anggota parlemen atau DPR. Kemudian pada tahap yang kedua, pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955, di mana konsentrasi pemilihannya lebih pada pemilihan anggota konstituan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang menjadi perbedaan antara anggota parlemen dengan konstituante? Nah, kalau anggota parlemen, dia lebih kepada bagaimana fungsi legislatif, sedangkan kalau anggota konstituante atau konstituante itu sendiri, dia sengaja dibentuk sebagai badan yang bertugas untuk membentuk undang-undang dasar. Jadi dia ada fungsi khususnya, yaitu sebagai pembentuk undang-undang dasar. Nah, dari 2 tahapan pemilu yang terjadi, baik di tahap pertama untuk memilih anggota parlemen dan kemudian yang kedua untuk memilih anggota konstituante, keluarlah 4 partai yang memiliki suara terbanyak. Partai apa saja itu? Secara berurutan, dia adalah Partai Nasional Indonesia, PNI, kemudian ada Masyumi, selanjutnya ada Nahdlatul Ulama, dan yang ketiga yang menjadi pemenang suara pada saat itu ternyata ada Partai Komunis Indonesia atau biasa juga kita kenal dengan PKI. Jadi keempat partai inilah yang mendapatkan suara terbanyak dan menjadi perwakilan-perwakilan baik pada anggota DPR maupun pada anggota konstituante. Sampai di situ dipaham ya anak-anakku sekalian? Selanjutnya kita akan langsung lagi lanjut pada peristiwa adanya kegagalan dari konstituante. Sebelumnya kita sudah mengerti bahwa apa yang dimaksudkan dengan konstituante, dengan tugas utamanya yaitu untuk membentuk undang-undang dasar. Jadi konstituante yang dimaksudkan di sini adalah konstituante yang terbentuk merupakan hasil pemilu tahap kedua, yaitu pada tanggal 15 Desember 1955. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata konstituante dianggap tidak mampu untuk membentuk, merumuskan undang-undang baru pada saat itu. Nah, sekarang kita simak apa yang menyebabkan sehingga terjadinya kegagalan konstituante. Pertama, ternyata di antara anggota-anggota konstituante dalam setiap rapatnya itu selalu terjadi perdebatan yang berlarut-larut sehingga tidak menemukan titik temu yang baik. Kemudian ini disebabkan karena adanya persaingan antar partai. Jadi yang menjadi anggota tadi, konstituante itu dari beberapa partai yang ternyata memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, mereka difokuskan untuk membuat undang-undang, sementara ada juga ternyata desakan tidak perlu untuk
membentuk undang-undang yang baru, tetapi cukup kita kembali kepada UUD 1945. Jadi karena polemik inilah yang menyebabkan kenapa konstituante itu bisa dikatakan gagal dalam melakukan tugasnya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi follow up atau apa yang menjadi langkah lanjutan untuk menghadapi kegagalan konstituante ini? Tindakan yang pertama datang dari Bung Karno atau Presiden Soekarno pada saat itu. Di mana untuk menyelesaikan itu Soekarno memberikan sebuah usulan, yaitu agar kita bangsa Indonesia pada saat itu kembali saja memberlakukan UUD 1945. Kemudian bagaimana nanti kita kembali memberlakukan UUD 1945 itu sebagai konstitusi negara yang kemudian dilanjutkan dengan Soekarno akan membubarkan daripada konstituante. Selanjutnya, kita masuk pada peristiwa yang selanjutnya, yaitu dikeluarkannya dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dekret? Kapan sih dekret itu bisa dikeluarkan? Apakah bisa kapan saja atau seperti apa? Jadi dekret itu tidak selalu bisa langsung dikeluarkan. Biasanya dia dikeluarkan pada masa darurat saja. Nah, ternyata pada masa demokrasi liberal tersebut itu sudah dianggap sebuah kondisi darurat. Makanya Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan sebuah dekret, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi ada dekret itu semacam keputusan atau titah yang langsung dikeluarkan oleh pimpinan atau pada saat itu presiden ketika bangsa kita pada saat itu mengalami sebuah kondisi yang dianggap darurat. Yang menyebabkan kenapa dikatakan Indonesia mengalami kondisi darurat pada saat itu, karena kondisi politik kita yang sudah tidak menentu. Kondisi politik yang menentu tentu akan mempengaruhi berbagai bidang-bidang yang lainnya, terutama dalam pembangunan nasional. Kemudian kenapa pada saat itu harus dikeluarkan dekret presiden? Karena berkaitan dengan apa yang terjadi sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu adanya kegagalan dari konstituante. Jadi untuk undang-undang dasar saja kita belum memiliki pijakan yang mana yang harus kita gunakan. Makanya ini yang menjadi sebuah alasan mengapa kondisi Indonesia pada saat itu dianggap sangat darurat. Makanya adapun isi dekret presiden 5 Juli 1959 ini pada dasarnya ada 3. Pertama, dia mengatur tentang pembubaran konstituante. Kemudian yang kedua, bagaimana diberlakukannya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir, akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa juga disebut dengan MPR. Anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi pada bagaimana politik luar negeri Indonesia. Terkait dengan bagaimana politik luar negeri di Indonesia, anak-anakku, maka kita harus berpegang pada materi pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu kita ketahui bahwa muncullah 2 kekuatan dunia, dalam hal ini ada Amerika Serikat, kemudian ada Uni Soviet dengan 2 ideologinya berbeda, Amerika Serikat dengan faham liberalis kapitalis, kemudian Uni Soviet dengan paham sosialis komunis yang saling berseteru, sehingga ini menyebabkan pelaksanaan politik di luar negeri kita pada saat itu juga harus menyesuaikan. Indonesia selalu berusaha untuk tampil sebagai negara yang netral. Makanya dalam pelaksanaan politik luar negeri kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Di mana yang dimaksudkan dengan bebas aktif di sini adalah bebas untuk menentukan jalannya sendiri, tidak memihak salah satu blok. Kemudian yang kedua, aktif, Indonesia aktif dalam perdamaian dunia. Selanjutnya, ini ditandai bagaimana kegiatan Indonesia dalam aktif dalam perdamaian dunia, yaitu Indonesia ternyata dikatakan berhasil untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, yaitu di Bandung pada bulan April 1955. Wah,
Sangat menarik ya peranan daripada Indonesia pada saat itu. Baik, selanjutnya kita masuk lagi pada bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa pada awal kemerdekaan, keadaan Indonesia kita, keadaan ekonomi kita pada saat itu tidak terlalu baik. Dan di mana dalam perkembangannya, ekonomi pada masa liberal juga menunjukkan arah yang tidak stabil, di mana anggaran pemerintah pada saat itu mengalami defisit. Nah, untuk mengatasi itu maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah demokrasi liberal pada saat itu di bidang ekonomi. Pertama, ada yang disebut dengan gerakan benteng. Jadi yang mempelopori gerakan benteng ini adalah Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau adalah seorang menteri perdagangan yang berasal dari kabinet pertama, yaitu kabinet Natsir, di mana adapun yang menjadi fokus daripada kebijakan atau kebijakan ekonomi demokrasi liberal gerakan benteng ini adalah sistem ini bertujuan untuk melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha non-pribumi dengan memberikan bantuan kredit. Jadi diberikan bantuan modal kepada pengusaha pribumi untuk bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Nah, tercatat ada 700 pengusaha yang berhasil diberikan bantuan pada saat itu selama kurun waktu 3 tahun. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya gerakan benteng ini dianggap gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena ternyata notabene-nya kredit yang diberikan pada saat itu kepada non-pribumi tidak membantu, tetapi dianggap lebih memanjakan pengusaha pribumi pada saat itu. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga produksi yang dilakukan oleh pengusaha pribumi pada saat itu dianggap sangat lamban. Makanya sistem ekonomi gerakan benteng pada saat itu dianggap sebagai sebuah kebijakan yang gagal. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan ekonomi yang kedua yang dikenal dengan Gunting Syafruddin. Dari kata Syafruddin sudah diketahui bahwa ternyata kebijakan ini nantinya akan dipelopori oleh Syafruddin Prawiranegara, di mana Syafruddin Prawiranegara ini adalah bertugas sebagai Menteri Keuangan pada masa kabinet Natsir, di mana kebijakan ini mengatur tentang bagaimana keharusan memotong semua uang kertas yang bernilai Rp2,5 menjadi 2, sehingga nilainya tinggal setengah. Kebijakan ini dianggap berhasil. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata pemerintah pada saat itu bisa mengumpulkan pinjaman 1,5 miliar dari pinjaman wajib. Kemudian ini juga bisa membantu bagaimana mengatasi peredaran uang di masyarakat pada saat itu. Baik, saya mendengarkan info bahwasanya ada yang mau bertanya, tapi mungkin nanti Bu Guru selesaikan dulu materinya ya. Nanti beberapa menit sebelum kita berakhir, nanti Bu Guru beri kesempatan ya untuk melakukan interaksi pertanyaan. Kemudian selanjutnya lagi ada nasionalisasi perusahaan asing. Jadi nasionalisasi itu adalah bagaimana menjadikan yang tadinya milik asing menjadi milik Indonesia atau milik bangsa kita. Nah, salah satu yang terjadi pada saat itu adalah adanya nasionalisasi The Jepas Bank menjadi Bank Indonesia, di mana fungsinya yaitu sebagai bank sentral yang mengatur tentang bagaimana peredaran dan sirkulasi uang yang ada di negara kita. Nah, tujuan daripada program nasionalisasi ini adalah pertama untuk menaikkan pendapatan, kedua untuk menurunkan biaya ekspor, dan yang ketiga ini ditujukan untuk melakukan penghematan biaya pada saat itu. Selanjutnya lagi ada sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba, di mana pencetus dari program ini adalah Ishak Cokro Adisuryo, di mana sistem ini mengatur hubungan kerjasama antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan kata Ali, dan kemudian dengan pengusaha non-pribumi, dalam hal ini pengusaha Cina, yang diidentikan dengan kata Baba, sehingga mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi pada saat itu.
Namun lagi-lagi kebijakan ini dianggap gagal. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata pengusaha non-pribumi, dalam hal ini pengusaha Cina, lebih banyak berkembang jauh lebih pesat dibandingkan pengusaha pribumi, dan kebanyakan daripada mereka memanfaatkan pengusaha-pengusaha pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit daripada pemerintah kita. Nah, selanjutnya pembentukan Biro Perancang Nasional, atau ada juga yang referensi yang menyebutkan pembentukan Biro Perancang Nasional. Biro Perancang Nasional negara ini bertugas untuk bagaimana merancang pembangunan jangka panjang, atau disebut juga dengan RPTL atau Rencana Pembangunan 5 Tahunan, di mana yang ditugaskan menjadi Menteri Perancang Nasional pada saat itu adalah Insinyur Juanda. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke sini, Bu Guru mau membuka sesi pertanyaan untuk bagaimana kita berinteraksi anak-anakku. Masih ada waktu beberapa menit ke depan. Mungkin daripada kalian ada yang mau bertanya, Bu Guru buka kesempatannya. Oh iya, Bu Guru agak samar-samar mendengarkan, tolong diperbaiki ya ketika Bu Guru salah dengar. Jadi ada sebuah pertanyaan dari Nanda kita dari SMA 13 Takalar, benar ya? Bahwasanya apa yang menyebabkan sehingga sering sekali terjadi pergantian kabinet di masa demokrasi liberal dan terjadi secara cepat? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bu Guru kembalikan lagi ya slide-nya tadi ke slide terkait masalah pergantian kabinet. Jadi memang secara kritis ketika kita memperhatikan sering terjadi pergantian kabinet dan ada kata cepat, karena kenapa? Dari setiap kabinet itu waktu periodenya relatif singkat. Contoh saja, misalnya di kabinet Natsir itu hanya sekitar 1 tahun. Begitu juga di kabinet Sukeman 1 tahun. Itu pun mungkin kurang dari setahun. Nah, pertanyaan dari Nanda kita dari SMA Takalar tadi sangat menarik. Hampir sama ya dengan pertanyaan analisis tadi yang Bu Guru tampilkan, bahwa kenapa sih sering sekali muncul pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal dan terjadi secara cepat? Jadi Nandaku, ini terkait dengan adanya kebijakan yang kita kenal sebelumnya dengan sistem multipartai. Jadi di mana pada saat itu sistem multipartai yang tadinya digodok oleh maklumat Wapres kita Muhammad Hatta, ditujukan bagaimana mengumpulkan semua aspirasi masyarakat pada saat itu, ternyata itu menjadi bumerang. Kenapa? Karena dalam pembentukan kabinet anggota-anggotanya yang terdiri dari banyak partai pada saat itu, ternyata dia tidak memperkaya wawasannya, tetapi bagaimana terjadi persaingan antar anggota dengan kepentingan partainya masing-masing. Jadi tidak kompak kabinetnya pada saat itu. Jadi itulah yang kira-kira menyebabkan kenapa pada masa demokrasi liberal, disebabkan karena adanya sistem multipartai yang menampung aspirasi dari beberapa partai dengan kekuatan, menginginkan kekuatan atau kepentingan partainya masing-masing, yang menyebabkan sehingga sering sekali terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Mungkin itu jawaban sederhana ya yang bisa Bu Guru berikan pada kesempatan ini. Baik. Bagaimana dengan Nandaku di SMA 13 Takalar? Bisa dipahami ya? Mungkin masih ada juga pertanyaan dari sekolah lain. Guru masih memberikan kesempatan. Ya, boleh, silakan. Disebutkan namanya nak, kayaknya masih dari sekolah yang sama ya. Wah, sekolah yang lain mana nih? Karena ini masih dari sekolah yang sama. Silakan Nanda. Bisa diulangi? Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Berarti ini ada kaitannya dengan materi hubungan antara pusat dengan daerah ya Nanda, terkait masalah bagaimana kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi ada satu pertanyaan menarik dari Nanda kita di sekolah tadi,
bahwasanya sebenarnya apa yang menjadi ketidakpuasan daripada pemerintah daerah pada saat itu terhadap pemerintah pusat pada masa demokrasi liberal. Jadi anak-anakku sekalian, jadi benar hubungan antara pusat dengan daerah pada saat itu kurang baik. Kenapa? Ini terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi ingat ya, di dalam sejarah itu selalu dikatakan ada hubungan kausalitas. Jadi bisa saja peristiwa ini menjadi sebab akibat ataupun akibat dari peristiwa yang lain. Nah, adapun kemudian kenapa terjadi kerenggangan hubungan antara pusat dengan daerah pada saat itu terkait dengan peristiwa yang sebelumnya. Dari pertanyaan dari Takalar tadi terkait masalah pergantian kabinet. Jadi secara analisis bahwa sering sekalinya terjadi pergantian kabinet, ini menunjukkan bahwa setiap kabinet pada saat itu tidak maksimal dalam melaksanakan program kerjanya. Banyak program kerja yang sudah terancang namun tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan sering sekali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan terjadi pergolakan politik dan kondisi politik kita pada saat itu yang kurang membaik. Sehingga konsentrasinya lebih ke arah sana. Banyak sekali misalnya bagaimana kebijakan tentang pembangunan nasional pada saat itu yang tidak diperhatikan. Dan ini tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana daerah-daerah kita pada saat itu. Jadi Bu Guru bisa jelaskan bahwasanya mungkin yang menjadi salah satu ketidakpuasan pada saat itu adalah terkait masalah pembangunan yang dirasakan oleh setiap daerah-daerah kita. Kenapa? Karena pemerintah pusat lebih fokus pada bagaimana terjadinya pergantian kabinet-kabinet dari masa ke masa itu. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan, anak. Bisa dipahami ya? Sebagai oleh-oleh yang Bu Guru bisa berikan, anak-anakku, Bu Guru berikan sebuah aktivitas yang nantinya akan didampingi oleh guru pendamping sekolahnya masing-masing di sekolah. Jadi silakan anak-anakku bentuk kelompok, kemudian di-scan QR code yang sudah Bu Guru tampilkan di layar slide TV smart kalian masing-masing di sekolah. Bisa di screen dulu atau di foto, nanti di scan. Kemudian nanti di dalamnya akan berupa LKPD yang berupa teka-teki silang. Jadi ini nuansanya games, tetapi dilakukan secara berkelompok, tapi tetap serius ya dalam pengerjaannya. Dan nanti akan didampingi oleh GPS masing-masing di sekolah. Kemudian Bu Guru juga ingin memberikan latihan soal untuk mempermantap bagaimana anak-anakku memahami pembelajaran kita hari ini. Silahkan di-scan juga QR code yang sudah Bu Guru siapkan di layar TV smart kalian di sekolah masing-masing. Isinya berupa Google Form yang berisi beberapa pertanyaan analisis. Anak-anakku jawab secara individu. Bisa dipahami ya? Baik anak-anakku sekalian, mungkin seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Bu Guru berharap apa yang kita sampaikan dan apa yang kita jalani pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dimanapun berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap maju anak-anakku, tetap semangat dalam belajar karena belajar sejarah itu seru dan menyenangkan. Dia bukan pembelajaran hafalan tetapi bagaimana kita memaknai peristiwa yang telah lalu. Anak-anakku, Bu Guru tutup dengan salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.